Shalom Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian, haposan jala sadok tau jalo odo hataon. Nungaro Kristus Yesus tu portibion palu aho naka pardosa. Siana kaido ahu naparzolo. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, dalam perjalanan menuju Makedonia, Paulus sempat menyuruh Timotius untuk tinggal di Efesus untuk menghadapi dan merawat jemaat yang ada di sana. Merawat dan menjaga, bahkan untuk mengajarkan kebenaran tentang kasih karunia Allah dan anugerah Tuhan. Nah, kenapa penting? Karena ada penyesatan yang terjadi dari beberapa orang yang mengatakan demikian loh harusnya hukum agama. Dan mereka rata-rata adalah orang yang berlatar belakang Yahudi, yang memahami betul tentang hukum Taurat atau adat istiadat Yahudi. Dan mereka mengatakan Kristen yang benar harusnya demikian. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Paulus sebagai Rasul Kristus, memang Paulus tidak langsung seperti 12 murid lainnya berjalan bersama Yesus 3 tahun. Tapi ada pengalaman yang luar biasa dari Paulus. Paulus orang yang paham betul hukum Yahudi. Paulus yang paham betul aturan agama. Bahkan karena itulah dia dipercayakan oleh golongan Farisi untuk mengejar orang-orang yang menyebut dirinya percaya kepada Kristus. Paulus ikut membunuh. Bahkan di bawah kakinya lah Stefanus mati dilempari oleh batu. Bapak Ibu, Paulus yang demikian kejamnya, kejinya, tapi sebenarnya dia sedang melakukan hukum agama. Dan dia sedang merasakan, dia sedang mengalami seolah-olah dia sedang beribadah kepada Allah dengan melakukan hal demikian. Itu hanya karena taat kepada hukum agama. Nah, dalam menggembalakan jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan pada Timotius untuk memahami hal penting dalam Kristus. Bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dari menyelamatkan orang berdosa ada dua hal penting yang perlu dipahami. Yang pertama adalah anugerah atau kasih karunia. Yang kedua, belas kasihan atau mercy kalau bahasa Inggrisnya. Anugerah kasih karunia berarti bahwa kita yang tidak pantas beroleh hidup, yang tidak pantas beroleh perkenanan, yang tidak pantas beroleh kebaikan, tapi Tuhan beri kebaikan. Dalam Kristus kita temui. Belas kasihan adalah kita yang pantas dihukum, tetapi Tuhan mengambil hukuman itu. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya, dasar iman orang Kristen sebagai orang percaya adalah kita adalah orang yang hidup di bawah kasih karunia. Dan yang kedua, hanya karena belas kasih Allah. Dan itu tidak boleh dilupakan. Makanya Paulus mengatakan bahwa perkataan ini harus diterima sepenuhnya. Bahwa Yesus Kristus datang menyelamatkan orang berdosa. Itu hal yang penting. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita sehingga kita beroleh selamat. Bukan. Tetapi karena kebaikan Tuhan, kita diselamatkan terlebih dahulu. Dan dengan demikian kita wajib melakukan kebaikan. Dengan kesadaran bahwa karena aku telah diselamatkan, maka saya harus melakukan kebaikan. Di situ dia letaknya perbedaan iman Kristen dengan agama lain. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengingatkan ini dan mengumpamakan dirinya sebagai orang yang menerima anugerah itu dan belas kasihan itu. Dia bukan dari golongan rasul, dari 12 orang murid yang berjalan bersama Yesus selama 3 tahun, tidak. Tapi dia yang mengejar tubuh Kristus. Dia ikut menganiaya orang percaya. Sehingga ketika Tuhan Yesus menangkap dia, pertanyaan Tuhan kepada Paulus dan itu memukul hancur batinnya. Ketika mengapa engkau menganiaya aku?
Paulus tersadar, siapa engkau? Akulah yang kau aniaya, Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita lihat dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Saya yakin dan kita bergumul dengan untuk hidup taat kepada Tuhan, untuk mau menjalani kehidupan di dalam iman. Dan banyak sekali suara atau ajaran di sekitar kita yang mungkin mau menyesatkan kita. Tapi Bapak Ibu yang gak boleh kita lupakan. Engkau adalah orang yang dikasihani oleh Tuhan. Saya juga. Kita adalah orang yang beroleh berkat atau anugerah kehidupan. Dan itu juga karena Kristus. Tetap teguh di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan. Kita tahu bahwa di dalam Kristus kita beroleh keselamatan. Dalam menjalani hari kehidupan, tetap teguh di dalam Tuhan. Hidupmu, hidup kita semua, kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan mudah menyerah, jangan putus asa, tetapi tetaplah teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kau telah menyelamatkan kami orang berdosa. Sehingga dalam kehidupan ini kami tahu bahwa sepanjang hidup kami, Kristus adalah Tuhan dan teladan dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami selalu mengingat Kristus, mengingat karunia itu, mengingat anugerah dan belas kasihan itu. Sehingga kami melakukan kebaikan, memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan sertai dan Tuhan tolong kami dalam semua aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.